Bab 101. Sebuah janji. Saat orang banyak menyaksikan sendiri Qin Wentian menyerahkan lukisan itu kepada Muro, mereka tak kuasa menahan desahan dalam hati. Orang ini benar-benar rela memberikan lukisan itu begitu saja. Mereka tak bisa menahan rasa iri pada Muro. Tentu saja, ini membuktikan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya adalah benar. Lukisan prasasti ilahi ini adalah sesuatu yang benar-benar dia ciptakan. Jika tidak, mengapa dia rela memberikannya sebagai hadiah? Seorang gadis baik telah lahir dari klan Mu. Sosok tua itu tersenyum kepada Muro. Saat menyadari sosok itu, Muro tanpa sadar merasakan jantungnya bergetar karena terkejut. Orang ini memiliki status luar biasa di ibu kota kerajaan. Bukan hanya dia, beberapa dari mereka yang datang hari ini berasal dari latar belakang bergengsi. Bahkan ada beberapa inskripsionis ilahi tingkat 3 yang bercampur di antara kerumunan. Haha, gadis dari klan Mu. Lumayan. Sosok lain tertawa. Muro sedikit membungkuk kepada semua yang berbicara, menunjukkan rasa hormatnya. Tiba-tiba, Muro menjadi pusat perhatian semua orang, yang membuatnya sedikit kewalahan dengan semua perhatian itu. Muro, soal lukisan ini, kenapa kau tidak menjualnya padaku? Pria tua berpenampilan biasa, yang mengenakan jubah sederhana itu, berbicara lagi. Volume suaranya tidak besar, tetapi saat suaranya bergema, seolah memiliki unsur mistis yang menekan suara-suara lain di aula. Muro melirik dan setelah memperhatikan sikap para pandai besi di sekitarnya terhadap lelaki tua itu, dia menduga selain memiliki latar belakang yang luar biasa, dia pasti juga seseorang yang sangat dihormati. Tanpa sadar, dia melirik ke arah Qin Wentian. Gadis kecil, kau harus memahami logika menyimpan lukisan ini. Bahkan para tetua dari akademimu pun, hatinya dipenuhi keserakahan, belum lagi yang lain. Jika lukisan ini tetap berada di tanganmu, aku khawatir itu hanya akan mendatangkan masalah tanpa akhir bagimu. Lelaki tua itu melanjutkan. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan untuk didengar, Muro mengerti bahwa itu benar. Tetua dari akademi kerajaan itu memasang ekspresi buruk di wajahnya. Hari ini, seluruh harga dirinya telah hilang. Muro terdiam sejenak. Hadiah ini adalah sesuatu yang Qin Wentian berikan padanya untuk ulang tahunnya. Tidak akan baik jika dia menukar lukisan itu dengan kekayaan. Tetapi karena menyimpannya juga bukan pilihan, apa yang harus dia lakukan? Belum lagi orang-orang asing ini. Klannya pasti juga akan memerintahkannya untuk membalik lukisan itu. Jika memang begitu, bagaimana mungkin dia tidak patuh? Qin Wentian sedikit mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Muro yang tanpa kata-kata. Qin Wentian telah mengalami sendiri betapa liciknya manusia. Jika lukisan ini tidak diketahui publik, tidak akan ada masalah sama sekali. Tetapi sekarang, karena telah menimbulkan kehebohan, jika hadiah ini masih berada di tangan Muro, itu pasti akan menjadi bencana, bukan keberuntungan. Muro memahami maksud Qin Wentian, lalu menjawab, hadiah ini memiliki nilai luar biasa di hatiku. Apa yang akan senior dapatkan sebagai gantinya jika aku bersedia menjualnya? Pria tua itu melirik Muro, dan setelah terdiam sejenak, ia menjawab, sebuah janji dariku. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas untukmu, apapun itu. Jika kalimat ini diucapkan oleh orang lain, kerumunan pasti akan mencemooh pembicara tersebut. Namun, ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, keheningan menyelimuti galeri. Terutama bagi mereka yang mengetahui identitas lelaki tua itu, hati mereka bergetar tanpa disadari. Terkadang, kekayaan sekalipun tidak dapat menjamin sebuah janji. Terutama janji dari lelaki tua itu. Saat itu, tidak ada seorang pun yang berani tampil dan bersaing memperebutkan lukisan itu dengan lelaki tua itu. Ekspresi wajah Muro membeku saat dia ragu-ragu, hanya untuk mendengar suara melayang dari belakangnya. Muro menyetujui persyaratannya. Pemilik suara itu muncul di samping Muro. Dan saat melihat sosok itu, dia tak kuasa menahan rasa terkejut. Ayah. Ayah Muro mengangguk. Setuju dengannya. Baiklah. Melihat ekspresi serius di wajah ayahnya, Muro mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua itu. Senior, saya setuju. Pria tua itu mengangguk pelan sambil berkata, anggota klanmu seharusnya tahu di mana menemukanku. Baik. Muro berjalan maju dan menyerahkan lukisan itu kepada lelaki tua tersebut. Setelah menerima lukisan itu, lelaki tua itu melirik Qin Wentian sambil tersenyum. Generasi muda memang menakutkan. Nak, teruslah bekerja keras. Masa depanmu tak terbatas.
Jika ada waktu luang, kamu selalu dipersilakan untuk menemui orang tua ini untuk mengobrol. Pria tua itu mengangguk kepada Qin Wentian sebelum pergi. Namun, kata-kata perpisahannya menimbulkan kehebohan di antara kerumunan yang tersisa. Separuh pertama ucapannya berisi pujian untuk Qin Wentian. Separuh kedua berarti bahwa Qin Wentian dipersilakan untuk bertemu dengannya kapanpun dia mau. Para penonton semuanya memahami dengan jelas apa yang ditunjukkan oleh kata-kata tersebut. Perlu diketahui bahwa di antara kerumunan itu, bahkan ada beberapa inskripsionis ilahi tingkat 3 yang tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan lelaki tua itu, meskipun mereka memohonnya. Namun sebelum lelaki tua itu pergi, dia sebenarnya mengatakan bahwa jika ada waktu, Qin Wentian akan dipersilakan untuk bertemu dengannya untuk mengobrol. Selain rasa terkejut yang mendalam di hati mereka, banyak orang juga merasa iba. Ciptaan yang luar biasa itu, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk melihatnya di masa depan. Kecuali jika Qin Wentian menciptakan lukisan serupa sekali lagi. Muro, kamu mengalami masa-masa sulit selama periode ini. Pulanglah bersamaku setelah ini, ya? Kata ayah Muro kepada Muro. Sambil melirik ayahnya, Muro merasakan sedikit keengganan di hatinya. Jangan khawatir. Adapun sumber daya kultivasi yang ditahan klan darimu, kau akan mendapatkan kompensasi sepenuhnya. Ayah Muro tersenyum lembut. Muro terdiam. Apakah semua ini karena janji lelaki tua itu? Jika memang begitu, bukankah itu semua karena Qin Wentian? Baiklah. Sambil melirik Qin Wentian, dia menambahkan, aku akan kembali dulu. Benar. Qin Wentian tersenyum. Ayah Muro juga tersenyum menanggapi dan mengangguk ringan kepada Qin Wentian sebelum meninggalkan aula bersama Muro. Pada saat itu, Qin Wentian juga bersiap untuk pergi. Meskipun ada banyak orang di sini, mereka tidak menyambut kehadirannya. Namun, sebelum pergi, Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke tetua yang tadi. Ia berkata dengan tenang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah semua tetua di Akademi Kerajaan sama tidak tahu malunya seperti Anda? Setelah menyelesaikan kalimat itu, Qin Wentian pergi. Kata-kata perpisahannya ditujukan pada kata-kata menghina tetua itu sebelumnya. Apakah semua siswa Akademi Bintang Kaisar sama tidak tahu malunya sepertimu? Nada menghina dalam kalimat itu mencakup seluruh Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian tentu akan mengingatnya. Kata-kata perpisahan yang ia tinggalkan saat itu ibarat tamparan keras di wajah tetua itu. Belum lama ini, ketika Qin Wentian menyatakan bahwa lukisan prasasti ilahi itu adalah miliknya, banyak orang berusaha mempersulitnya, mengejeknya dengan cemoohan dan bahkan mempermalukannya. Jawaban terbaik untuk orang-orang seperti ini adalah dengan menampar wajah mereka dengan kenyataan. Saat Qin Wentian berjalan menuju pintu keluar, kerumunan orang secara otomatis memberi jalan untuknya. Banyak dari mereka yang memiliki status luar biasa mulai mengelilinginya, ingin berkesempatan untuk mengobrol dengannya. Tentu saja, di antara mereka ada beberapa pandai besi yang menemui jalan buntu terkait pemahaman mereka tentang jejak ilahi. Jika mereka dapat menjalin persahabatan dan berinteraksi di masa depan dengan pemuda yang menciptakan jejak ilahi yang luar biasa itu, hal itu pasti akan sangat membantu mereka di masa mendatang. Badut yang disebutkan sebelumnya entah bagaimana telah memperoleh status yang begitu penting. Bahkan jika bukan karena bakatnya dalam membuat prasasti, hanya bakatnya dalam kultivasi saja sudah cukup untuk membuat orang lain menghormatinya. Yezhan dan Liu Yan berdiri bersama. Keduanya memperhatikan dalam diam saat Qin Wentian berjalan melewati mereka. Qin Wentian mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Dia bahkan tidak melirik ke arah mereka. Mungkin, mereka sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menarik perhatian Qin Wentian. Kesombongan yang dimiliki Yezhan saat pertama kali datang kini telah hancur lebur. Terutama Liu Yan. Dia berdiri dengan kepala tertunduk, tak berani mengeluarkan suara. Mungkin, mereka memang benar-benar orang-orang dari dunia yang berbeda. Wajah Yezhan dipenuhi amarah dan bahkan sedikit penyesalan. Sebelumnya, Qin Wentian tidak pernah berinteraksi dengannya, tetapi juga tidak pernah mempermalukannya. Namun karena kesombongan di hatinya, ia memilih untuk menyinggung perasaannya. Apa gunanya Yezhan? Di klan Ye, ada banyak pemuda yang berkali-kali lebih berbakat darinya. Jika bukan karena dukungan klannya, dia akan dianggap sama sekali tidak berharga. Kerja keras dan bakat Qin Wentian saja sudah membuat Yezhan jauh tertinggal. Perbandingan ini bagaikan pisau yang tanpa ampun menusuk hatinya.
Namun, Yezhan dengan paksa menekan perasaan kasihan pada diri sendiri yang terpendam di dalam dirinya. Pada kenyataannya, Qin Wentian bahkan tidak pernah repot-repot membandingkan dirinya dengan Yezhan, karena di mata Qin Wentian, Yezhan bukanlah seseorang yang penting. Selain Yezhan, Murin dan Gretchen juga merasakan hal yang sama. Dahulu, ia hanya menyimpan rasa jijik terhadap Qin Wentian. Namun setelah hari ini, ia menyadari bahwa bakat yang selama ini ia banggakan hanyalah sampah di hadapannya. Baik itu kemampuan bertarung maupun bakat dalam memahami prasasti, Qin Wentian dengan mudah mengalahkannya. Para perwakilan dari jaringan transportasi langit juga pergi tanpa suara, sementara Sue Yuan berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Tetua dari Akademi Kerajaan itu menatapnya tajam sambil dengan marah menegur, "Lihat apa yang telah kau lakukan." Saat ini, tetua benar-benar ingin melampiaskan semua penghinaan dan kemarahan yang dirasakannya hari ini kepada Sue Yuan. Sue Yuan menundukkan kepalanya dalam diam. Meskipun dia salah, tetua tidak berhak mengkritiknya seperti ini. Dengan menggunakan statusnya sebagai tetua akademi untuk meminjam lukisan darinya, bagaimana mungkin dia berani menolak? Dan mengenai peristiwa yang terjadi kemudian, bukankah semuanya disebabkan oleh kesombongan dan keputusan pribadinya? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Muro boleh mengkritiknya sesuka hatinya, tetapi tetua ini tidak berhak untuk melakukannya. Namun, dunia ini tidak pernah berjalan berdasarkan logika. Menghadapi teguran keras dari tetua, sebagai seorang siswa biasa di Akademi Kerajaan, dia hanya bisa menerimanya dalam diam. Bukankah ini juga merupakan bentuk tragedi? Bab 102 Gongyang Hong. Qin Wentian berjalan menuju pintu keluar sementara si nakal kecil berjalan santai di belakangnya. Pada saat yang sama, beberapa sosok mengerumuni Qin Wentian, dan yang paling dekat dengannya tak lain adalah pandai besi tamu dari Paviliun Senjata Ilahi, Lu Feng. Karena ia berasal dari Paviliun Senjata Ilahi, tentu saja Qin Wentian merasa lebih dekat dengannya. "Senior Lu Feng, siapakah lelaki tua yang tadi?" Qin Wentian bertanya dengan penasaran. Pria tua itu tampak sangat biasa, tetapi ia benar-benar berani menggunakan satu janji untuk mendapatkan lukisan yang didambakan semua orang. Terlebih lagi, pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mencoba menyainginya. Perkembangan yang tidak biasa ini, tentu saja, telah diamati oleh Qin Wentian. "Apakah kau tahu tentang jamuan makan Junlin?" tanya Luo Feng sambil menatap Qin Wentian. "Yah, itu adalah jamuan makan paling megah yang diadakan di akhir setiap tahun dan diselenggarakan di negara Chu." Qin Wentian mengangguk. "Benar sekali. Di negeri Chu, jamuan makan adalah acara yang sangat penting. Bakat semua pemuda yang bergabung dalam jamuan makan dapat dilihat dengan jelas hanya dengan sekali pandang. Tidak hanya itu, juara jamuan makan besar akan memiliki masa depan yang gemilang, dan banyak dari juara tersebut biasanya memilih untuk meninggalkan negeri Chu." Lu Feng perlahan melanjutkan, "Orang tua itu bernama Gongyang Hong. Generasi muda sekarang sebagian besar sudah melupakan namanya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, dia adalah talenta paling menonjol di antara semua elit. Jika saya ingat dengan benar, posisi juara dalam jamuan makan Junlin 34 tahun yang lalu diraih oleh Gongyang Hong." Detak jantung Qin Wentian sedikit meningkat. Orang tua itu ternyata pernah menjadi juara perjamuan Junlin? Mengapa dia terlihat begitu lemah dan tua? Tanya Qin Wentian, bingung. Para kultivator biasanya penuh vitalitas, dengan darah dan qi yang melimpah, dan biasanya terlihat jauh lebih muda dari usia mereka. Gongyang Hong seharusnya mendekati usia 60 tahun, dan karena itu penampilannya seharusnya seperti orang berusia 40-an, tetapi penampilannya justru seperti orang tua. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi Gongyang Hong adalah sosok legendaris. Pada tahun ketika ia muncul sebagai juara, Istana Sembilan Mistik ingin merekrutnya, tetapi ia menolak. Lu Feng, saat berbicara sampai titik ini, melirik ke sekeliling dengan gelisah dan melanjutkan dengan suara rendah. Gongyang Hong adalah pria yang menghargai kebebasannya. Setelah ia muncul sebagai juara, ia menghilang dari Chu. Seharusnya masalah ini sudah berakhir. Ketika seseorang memilih untuk meninggalkan Chu, jarang sekali ada kabar tentang mereka. Namun, beberapa tahun yang lalu, Gongyang Hong tiba-tiba kembali ke Chu. Tidak hanya itu, dia bahkan menjadi pandai besi tingkat atas yang luar biasa meskipun tidak memiliki pengalaman dengan prasasti ilahi ketika masih muda. Hanya ada total 3 kali dia bekerja sama dengan orang lain untuk menempa senjata,
dan setiap kali dia melakukannya, produk akhirnya selalu berupa senjata ilahi tingkat puncak, level 3. Pada saat itu, masalah ini juga menimbulkan kehebohan besar. Gong Yang Hong adalah seorang legenda. Dan dia tidak hanya memiliki prestasi yang menakjubkan di bidang prasasti ilahi, tetapi kekuatannya sendiri, meskipun dia tidak pernah menunjukkannya di depan orang lain, pasti telah mencapai tingkat yang sangat mendalam sehingga orang bahkan tidak dapat mulai menebaknya. Lu Feng menghela napas sambil melanjutkan, dipenuhi rasa hormat terhadap sosok seperti Gong Yang Hong. Qin Wentian pun perlahan mengerti mengapa janji dari lelaki tua itu begitu berharga. Ayah Muro segera membujuknya untuk setuju. Di masa depan, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh klan Mu, janji Gong Yang Hong bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Wentian, jika kau punya waktu, sebaiknya kau mengunjungi Gong Yang Hong dan bertukar pikiran mengenai pemahamanmu tentang jejak ilahi. Lu Feng tersenyum. Ia memilih menggunakan kata-kata bertukar pikiran. Tentu saja, dalam hatinya, ia sudah sangat menghargai Qin Wentian. Di mana kediaman senior Gong Yang? Tanya Qin Wentian. Pondok Bambu. Lu Feng tertawa. Di seluruh negeri Chu, hanya ada satu tempat bernama Pondok Bambu. Ini adalah kediaman Gong Yang Hong dan bukanlah rahasia yang dijaga ketat. Mereka yang mengetahui identitas Gong Yang Hong sering mencoba peruntungan di hutan bambu di sekitar pondok untuk bertemu dengan Gong Yang Hong, tetapi hanya segelintir orang terpilih yang berhak bertemu dengannya. Bisakah kau mengantarku ke tempat itu? Qin Wentian tertawa, membuat wajah Lu Feng membeku. Maksudmu, kau ingin pergi ke sana sekarang? Karena cepat atau lambat aku akan memberi hormat, kenapa tidak membiasakan diri dengan jalannya dulu? Jawab Qin Wentian sambil tersenyum. Lu Feng tentu saja tidak akan menolak permintaan ini, dan saat mereka keluar dari Akademi Kerajaan, Qin Wentian mengucapkan selamat tinggal kepada kerumunan dan pergi bersama Lu Feng. Lukisan Qin Wentian menimbulkan kehebohan di ibu kota kerajaan dan terutama di dunia para pembuat senjata. Adapun para pembuat senjata, mereka selalu menjadi talenta yang ingin direkrut oleh ibu kota kerajaan. Dengan demikian, kegagalan di Akademi Kerajaan telah dipantau secara ketat oleh banyak pihak. Tak seorang pun bisa memprediksi akhir yang mengejutkan itu. Seperti sebelumnya, Qin Wentian kembali menjadi pusat perhatian. Sejak saat itu, ketika pemuda itu berdiri di tengah salju yang turun, kekuatan-kekuatan besar sudah penasaran dengan Qin Wentian. Dan sekarang, terkait lukisan mistis itu, Qin Wentian telah menyebabkan kegemparan dan menarik perhatian yang sangat besar. Berbagai kekuatan besar mulai melancarkan penyelidikan serius mengenai Qin Wentian. Meskipun profil Qin Wentian tampak sederhana, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang jenius di dunia prasasti? Sebenarnya apa rahasia Qin Wentian? Klan Mu. Di depan sebuah meja, seorang lelaki tua sedang membaca laporan yang telah disusun dan baru saja tiba. Qin Wentian, anak angkat Qin Chuan, detail mengenai latar belakang aslinya tidak diketahui. Ia dibawa ke klan Qin oleh seorang pembantu rumah tangga yang cacat ketika masih kecil. Pada usia 6 tahun, ia diketahui memiliki meridian yang lumpuh. Pada usia 13 tahun, pertunangannya dengan Autumn Snow dari klan Bai telah ditetapkan. Pada usia 16 tahun, klan Bai membatalkan pertunangan tersebut, Qin Wentian mulai berkultivasi dan akhirnya memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi ketiga. Laporan ini tidak memuat banyak informasi rinci. Namun, poin-poin yang tercantum sudah cukup untuk merangkum seluruh kehidupan Qin Wentian. Kehidupannya cukup biasa dan pada dasarnya tidak memiliki alasan untuk khawatir sampai setelah ia memasuki ibu kota kerajaan. Pria tua itu mengangkat penanya, sambil menambahkan kalimat lain di akhir laporan. Seorang jenius prasasti ilahi, mampu menempa senjata ilahi tingkat 3. Tingkat pemahaman, tingkat iblis. Setelah selesai menulis, lelaki tua itu meletakkan pena dan menyadari bahwa seorang pelayan sedang berdiri di luar. Ada apa? Tanya lelaki tua itu. Nona Muro telah kembali. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Pria tua itu mengangkat kepalanya sambil menatap pelayan. Ulang tahun Muro, kemarin? Memang benar. Pelayan itu mengangguk. Siapkan pesta, kata lelaki tua itu, buatlah acara besar, dan ajak semua anggota klan untuk merayakannya bersama. Namun, harus ada rasa kehangatan keluarga. Roger. Pelayan itu mengangguk sambil membungkuk dan mundur, memulai persiapannya. Di sebuah ruangan di klan Ou,
Terdapat sosok serupa yang berdiri di depan meja, menatap laporan yang telah disusun, dengan jejak perenungan terlihat di matanya. Pria parubaya ini tampak tekun dan elegan, mirip dengan seorang cendekiawan sederhana. Nama yang tertera di laporan yang sedang dibacanya juga Qin Wentian. Dulu, dia tidak merasa perlu memperhatikan nama itu. Namun sekarang, dia hanya berharap pemilik nama itu sudah masuk neraka saat itu juga. Meskipun pemuda dari kota Harmoni Langit ini memiliki bakat di atas rata-rata, pria parubaya itu memiliki alasan untuk percaya bahwa dengan Orchon dan Yanaro di Akademi Bintang Kaisar, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk memadamkan kejeniusan ini sebelum ia sepenuhnya matang. Namun, kejeniusan ini berkembang jauh lebih cepat dari yang dia duga, dengan cepat menarik perhatian Akademi Bintang Kaisar, dan sekarang dia bahkan telah mendapatkan pengakuan dan dilindungi oleh kehendak Akademi. Nah, itu tidak akan semudah itu jika dia ingin menyingkirkan para pemuda tersebut. Seberapa besar peluang keberhasilannya jika kita menyewa seseorang untuk membunuhnya? 100%. Di belakangnya berdiri sesosok pria yang dengan tenang menjawab pertanyaan itu sambil mengangguk kepada pria parubaya tersebut. Ia berani menjamin bahwa Qin Wentian pasti akan menjadi orang mati. Seberapa besar kemungkinan Akademi Bintang Kaisar akan mengetahuinya? Pria parubaya itu terus bertanya. Jika kita langsung membunuhnya sekarang, sekitar 90%, angka itu dijawabnya lagi, dengan sangat yakin. Kalau begitu, mengenai probabilitasnya, kita akan menunggu sampai menjadi 10% sebelum bertindak. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa meminta orang lain untuk melaksanakan tugas ini, kata pria parubaya itu. Tentu saja, dia pasti tidak akan mengambil risiko dengan probabilitas 90%. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Seandainya bukan karena pertumbuhan Qin Wentian yang luar biasa cepat, dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melakukan ini. Klan Ye seharusnya lebih cemas darinya. Yah, sosok yang berdiri di belakang menjawab. Jika kita meminjam bantuan orang lain, masalah ini pasti tidak akan terkait dengan klan Ou saya. Pasti tidak. Bahkan tidak akan ada kemungkinan sekecil apapun kita akan dicurigai. Pria parubaya itu merenung dalam hati sambil berbicara lagi. Tidak ada yang berani menguji seberapa dalam airnya dan mematahkan tekad Akademi Bintang Kaisar. Bahkan klan kerajaan pun harus mundur sampai batas tertentu dan menghormati Akademi Bintang Kaisar. Klan Ou-nya tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk bertindak gegabah. Namun, ia percaya bahwa selama ia memberi perintah, sosok yang berdiri di belakangnya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Sosok misterius itu tidak pernah gagal dalam satu tugas pun selama bertahun-tahun dan selalu unggul secara luar biasa. Tanggal perjamuan Junlin akan segera tiba. Mari kita berharap Orchon dapat meraih beberapa prestasi untuk klan Ou. Bab 103, Teka-teki di dalam lukisan. Di pinggiran ibu kota kerajaan, terdapat sebuah wilayah yang ditumbuhi tunas-tunas bambu hijau yang rimbun. Hutan bambu ini terletak tepat di depan sebagian hutan gelap dan sangat damai serta tenang. Qin Wentian dan Lu Feng tiba di lokasi ini, menatap hijaunya hutan bambu yang dipenuhi dengan vitalitas yang melimpah. Kita sudah sampai, tapi aku tidak bisa menemani kalian masuk ke dalam. Lu Feng tersenyum getir. Tidak ada yang berani menerobos masuk ke hutan tanpa pemberitahuan. Qin Wentian mengangguk pelan sambil menggendong si nakal kecil, lalu melangkah maju sambil berseru. Qin Wentian dari generasi junior memberi hormat kepada senior Gongyang. Kau boleh masuk. Di dalam hutan bambu, sebuah suara terdengar. Qin Wentian hanya melihat bambu-bambu di depannya seolah hidup kembali saat mereka mengubah posisi, membuka jalan di tengahnya. Aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Lu Feng tersenyum. Terima kasih banyak. Qin Wentian mengangguk sambil memasuki jalan setapak, berjalan santai melewati hutan bambu. Jalan setapak ini sangat panjang, dan setelah menempuh jarak tertentu, Qin Wentian melihat sebuah pondok sederhana di depannya. Suasananya damai dan tenang, memberikan kesan terisolasi dari dunia luar. Sungguh tempat yang menakjubkan. Qin Wentian berseru dalam hati. Saat mendekat, ia melihat Gong Yang Hong sedang duduk di depan pondok, mengukir sesuatu. Di depannya, terdapat banyak gulungan lukisan yang diukir dengan garis-garis rune yang sangat rumit. Seolah-olah semuanya adalah jejak ilahi. Senior Gongyang. Qin Wentian membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Nah, kau datang dengan cepat sekali. Kemarilah dan lihat lukisan ini, ujar Gong Yang Hong kepada Qin Wentian.
Qin Wentian mengangguk sambil duduk di kursi. Gong Yang Hong mengoperkan sebuah lukisan kepadanya, menyebabkan wajah Qin Wentian menegang. Lukisan di depannya ternyata adalah lukisan prasasti ilahi tipe manusia lainnya. "Senior, ini apa?" tanya Qin Wentian. "Tentu saja, ini juga merupakan lukisan prasasti ilahi. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memahami prasasti ilahi di dalamnya?" tanya Gong Yang Hong. Qin Wentian mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-kata Gong Yang Hong, sambil mengamati lukisan itu. Dalam lukisan itu, terdapat siluet seorang wanita cantik mempesona yang menunjuk ke depan. Dari situ, orang bisa merasakan tekanan luar biasa yang mengalir tanpa henti, menusuk mata penonton. "Bas!" Pikiran Qin Wentian bergetar hebat saat ia tanpa sadar melepaskan lukisan itu, hatinya gemetar karena terkejut. "Aku khawatir jejak ilahi dalam lukisan itu adalah prasasti tingkat 4. Mustahil bagiku untuk mendapatkan wawasan apapun mengenai hal ini dalam waktu dekat," jawab Qin Wentian. "Apakah lukisan ini diprakarsai oleh senior? Bagaimana mungkin aku memiliki tingkat pemahaman yang begitu tinggi?" Gong Yang Hong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Mengenai lukisan Anda, bagaimana Anda berhasil membubuhkan tulisan di atasnya?" lanjut Gong Yang Hong. "Dalam keadaan pencerahan khusus, saya ingin mentransfer energi di dalam tubuh saya ke dalam lukisan, dan berkat kombinasi berbagai faktor yang menguntungkan, saya berhasil melakukannya," jawab Qin Wentian dengan hormat. "Salurkan energi di dalam tubuhmu ke dalam lukisan." Gong Yang Hong mengulangi pertanyaan itu sambil secercah cahaya terang berkedip di matanya yang tenang. "Ya, dan terkadang aku bertanya-tanya, bukankah jejak ilahi sama dengan teknik bawaan? Lagi pula, keduanya memiliki beberapa karakteristik unik yang sama." Qin Wentian mengangguk sambil melanjutkan. Namun, lamunan santainya itu justru membuat Gong Yang Hong tiba-tiba gemetar, seolah-olah gelombang kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Jejak ilahi, sama dengan teknik bawaan. Tubuh Gong Yang Hong sedikit bergetar saat ia memikirkan semua kemungkinan yang ada. Teknik bawaan, teknik bawaan. Gong Yang Hong bergumam seolah-olah dia telah memahami sesuatu, pandangannya tertuju pada lukisan prasasti ilahi di depan Qin Wentian. "Jika lukisan ini merupakan teknik bawaan jenis apa ini?" gumam Gong Yang Hong, menatap lukisan itu dengan tatapan kosong. "Prasasti ilahi tingkat 4 berkali-kali lebih rumit dibandingkan dengan prasasti ilahi tingkat 3. Qin Wentian tidak mungkin bisa menguraikannya. Saat ia memusatkan perhatiannya pada lukisan itu, ia hanya merasakan tekanan yang sangat tajam dan luar biasa yang menerjangnya. Qin Wentian duduk bersila sambil menutup matanya, mengaktifkan seni Dreamcast saat ia memasuki alam mimpinya. Sesaat kemudian, ia muncul di hamparan pantai dekat laut yang sama seperti sebelumnya. Di hadapan Qin Wentian, lukisan prasasti ilahi tentang wanita mempesona itu juga muncul. Berubah. Kehendak mimpi Qin Wentian memerintahkan, dan jejak ilahi dalam lukisan tingkat 4 seolah-olah menjadi hidup. Kecantikan yang mempesona terwujud di dalam alam mimpinya, membanjiri ruang di depannya dengan serangannya. Qin Wentian saat ini masih belum mampu menguraikan jenis teknik bawaan apa yang terkandung dalam lukisan prasasti ilahi tingkat 4. Namun, dalam mimpinya, ia dapat menguji hipotesisnya, membiarkan lukisan itu mengalami berbagai macam transformasi, dan menyimpulkan sifat dari lukisan prasasti ilahi tersebut. Setelah sosok yang termanifestasi mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya, Qin Wentian menemukan bahwa jika dia menganggap setiap jejak ilahi yang terukir pada lukisan itu sebagai teknik bawaan yang unik, maka jejak itu memiliki energi abadi, seolah-olah tidak akan pernah padam. Setiap serangan seolah-olah dapat berlanjut tanpa batas. Setelah keluar dari alam mimpinya, Qin Wentian melihat bahwa Gong Yang Hong masih dalam keadaan kebingungan seperti sebelumnya. Tiba-tiba, Gong Yang Hong terbangun dan menatap Qin Wentian, lalu berkata, "Gunakan energi yang kau rasakan dari lukisan itu untuk menyerangku. Cepat!" Sikap Gong Yang Hong sedikit mengejutkan Qin Wentian. Lukisan prasasti ilahi ini tampaknya sangat penting bagi Gong Yang Hong. Setelah itu, Qin Wentian berdiri dan menusukkan jarinya ke ruang di depannya. Ruang di antara mereka terus bergetar saat serangan jari itu mengenai tubuh Gong Yang Hong. Namun, Qin Wentian merasa seolah-olah ia telah menusukkan jarinya tepat ke dinding baja. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan lawannya sedikit pun. Teknik jari, serangan beruntun? Tidak ada teknik bawaan seperti itu. Aku yakin akan hal itu. Mata Gong Yang Hong mencerminkan pergumulan. "Senior,
Teknik yang saya gunakan pasti merupakan teknik bawaan tipe jari. Tapi apa yang bisa saya rasakan hanyalah puncak gunung es. Ada kemungkinan ini adalah teknik tipe tombak atau teknik tipe pedang, dan bukan hanya itu. Di dalamnya, tampaknya ada arus energi yang tak habis-habisnya, kata Qin Wentian. Teknik tipe tombak, teknik tipe pedang, energi yang tak habis-habisnya, abadi. Gong Yang Hong tenggelam dalam perenungannya, dan setelah beberapa saat, ia tiba-tiba dan dengan eksplosif melangkah ke samping, menusuk dengan pedang. Di depannya, saat ki pedangnya meraung dengan gila, ingin menghancurkan segalanya, angin yang tercipta dari ayunan pedang berubah menjadi badai dahsyat, merobek segala sesuatu hingga tunas bambu demi tunas bambu terpotong menjadi ketiadaan di depannya. Apakah ini jenis teknik bawaan? Tanya Gong Yang Hong. Sangat mungkin. Saat Qin Wentian merasakan niat pedang itu, jantungnya bergetar hebat. Kekuatan Gong Yang Hong telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. 9 pedang kehidupan. Inilah 9 pedang kehidupan. Gong Yang Hong sangat gelisah saat melirik Qin Wentian, sebelum bergegas masuk ke pondoknya dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian, Qin Wentian baru menyadari bahwa Gong Yang Hong telah mengambil 3 lukisan prasasti ilahi lagi dan menyerahkannya kepada Qin Wentian. Cepat, bantu aku melihatnya dan beritahu aku apa isinya. Gong Yang Hong adalah seorang ahli pembuat senjata dan memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang prasasti ilahi. Namun, dirinya saat ini tampak seperti orang gila. Lukisan mana yang bisa menyebabkan Gong Yang Hong menjadi begitu kacau? Baik. Qin Wentian mengangguk pelan sambil mengamati lukisan kedua di tangannya. Sosok dalam lukisan ini mengulurkan telapak tangannya, dan serupa dengan itu, energi mengerikan dan dahsyat menyembur keluar. Namun, sama seperti lukisan prasasti ilahi tingkat 4 sebelumnya, Qin Wentian tidak dapat menguraikan apapun. Qin Wentian sekali lagi memasuki alam mimpinya dan mengamati transformasi yang tak terhitung jumlahnya, lalu bertukar informasi dengan Gong Yang Hong. Namun meskipun demikian, Gong Yang Hong tampaknya tidak dapat menemukan teknik bawaan yang cocok untuk itu. Senior, mungkin Anda belum pernah mengolah teknik bawaan ini sebelumnya, kata Qin Wentian lembut sambil menatap Gong Yang Hong. Mustahil, benar-benar mustahil. Jika apa yang kau katakan benar, bahwa teknik bawaan tersembunyi di dalam jejak ilahi, aku pasti akan mengetahuinya. Aku juga belum pernah mengkultivasi 9 pedang kehidupan sebelumnya. Gong Yang Hong menjawab dengan tegas. Sesuai permintaan Qin Wentian, Gong Yang Hong mengeksekusi lebih dari 100 jenis teknik bawaan, dan seluruh area di depannya hancur lebur. Senior Gong Yang menguasai terlalu banyak teknik bawaan. Bahkan jika dia belum pernah mempraktikannya sebelumnya, dia tetap bisa langsung memahami esensi dan maknanya. Sungguh menakutkan. Qin Wentian merasakan kejutan yang luar biasa di hatinya. Pada saat ini, dia melirik lukisan itu sekali lagi sambil merenung. Mungkin, teknik bawaan yang terkandung dalam lukisan ini adalah teknik yang terdiri dari banyak transformasi berbeda. Apa yang kau katakan? Gong Yang Hong tampaknya mengerti sesuatu setelah mendengar kata-kata Qin Wentian. Senior, mungkin teknik bawaan itu sendiri mengandung banyak jenis transformasi yang berbeda? Jawab Qin Wentian. Gong Yang Hong menarik napas dalam-dalam sambil melangkah maju, mendorong telapak tangannya keluar. Kali ini, dia tidak melakukan apapun, tetapi Qin Wentian merasa bahwa serangan Gong Yang Hong berikutnya akan mengandung banyak transformasi di dalamnya. Yah, inilah perasaan yang kurasakan. Cahaya terang terpancar di mata Qin Wentian. Seni tanpa bentuk. Gong Yang Hong bergumam sambil berbicara kepada Qin Wentian. Lihat lukisan berikutnya. Qin Wentian mengangguk. Prasasti pada lukisan ketiga itu indah, menakjubkan, dan juga sangat mistis. Namun, itu tampaknya bukan teknik bawaan. Mereka berdua larut dalam diskusi, dan bahkan ketika malam tiba, mereka masih belum mencapai kesimpulan. Mengabaikan tidur, keduanya melanjutkan analisis mereka. Dan akhirnya, Gong Yang Hong melakukan gerakan tiba-tiba, tanpa pesona atau keanggunan apapun, dan bahkan tampak sangat canggung. Namun, hal ini menyebabkan cahaya di mata Qin Wentian bersinar. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah akhirnya. Ini adalah posisi awal dari teknik gerakan tubuh. Namanya adalah langkah penghubung dan terdiri dari banyak perubahan di dalamnya. Gong Yang Hong bergumam sambil melanjutkan, lukisan terakhir. Qin Wentian mengangguk sambil menganalisis lukisan terakhir. Lukisan ini adalah satu-satunya lukisan yang menampilkan sosok laki-laki.
Sosok itu berdiri tanpa bergerak di dalam lukisan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Gong Yang Hong hanya meliriknya beberapa kali sebelum menghela napas. 3 teknik bawaan sebelumnya, aku hanya memahaminya, tetapi belum pernah mempraktikannya. Adapun teknik bawaan terakhir ini, aku tahu apa itu, mata kematian. Saat suara Gong Yang Hong memudar, matanya berubah menjadi terowongan dengan kedalaman tak berujung. Qin Wentian gemetar ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mata Gong Yang Hong kembali normal. Teknik bawaan tipe mata ini adalah salah satu yang paling saya kuasai, sementara 9 pedang kehidupan adalah teknik favoritnya. Adapun seni tanpa bentuk dan langkah penghubung, saya juga pernah mendengarnya. Mengapa saya baru menyadari hari ini bahwa keempat jenis lukisan prasasti ilahi ini mengandung 4 jenis teknik bawaan di dalamnya? Gong Yang Hong menarik napas dalam-dalam sambil menatap ruang kosong itu. 9 pedang kehidupan, mata kematian, seni tanpa wujud, langkah penghubung. Qin Wentian bergumam, kehidupan dan kematian adalah 2 entitas yang terpisah. Tidak, seharusnya, kehidupan dan kematian saling terkait. Saat suara rendah Qin Wentian terdengar sampai ke telinga Gong Yang Hong, rasanya seperti disambar petir, langsung menembus pikirannya, membuatnya membeku di tempat, tenggelam dalam perenungan. Pada saat itu, Qin Wentian merasakan tekanan yang hebat. Seluruh ruangan seolah dipenuhi keheningan yang mengerikan. Hidup dan mati saling berhubungan. Hahaha, hidup dan mati saling berhubungan. Gong Yang Hong, kau pantas dikutuk untuk menjalani hidup dalam siksaan abadi. Tiba-tiba, Gong Yang Hong meraung marah, sambil memuntahkan seteguk darah segar. Qi-nya bergejolak tak terkendali dan menyerang jantungnya, membuatnya terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Namun, matanya tetap terbuka lebar. Di kedalaman matanya, terlihat keputusasaan yang mendalam, serta penyesalan dan kebencian yang tak terbatas. Bab 104, Biduk Surgawi. Senior. Jantung Qin Wentian berdebar kencang saat ia berseru kaget. Qin Wentian berlari ke arah Gong Yang Hong, lalu berjongkok untuk memeriksa lukanya. Gong Yang Hong melambaikan tangannya sebagai respons kepada Qin Wentian sambil menatap kosong ke ruang hampa itu. Di kedalaman matanya, terlihat keputusasaan, amarah, penyesalan, dan rasa sakit, menyebabkan orang-orang yang melihatnya juga dapat merasakan kesedihan Gong Yang Hong. Senior, Anda harus menjaga diri sendiri. Qin Wentian menghela napas dalam hati melihat emosi di mata Gong Yang Hong. Gong Yang Hong jelas memiliki masa lalu yang luar biasa. Kita hidup dan mati bersama, kita hidup dan mati bersama. Selama lebih dari 20 tahun, aku ingin sepenuhnya menyelami pemahaman tentang jejak ilahi, dan karena itu, aku memulai penelitianku tentang prasasti ilahi. Tetapi sejak awal, jalanku sudah salah. Rasa tak berdaya terlihat jelas dalam suara Gong Yang Hong saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Seandainya saya tahu bahwa niatnya bukanlah agar saya memahami jejak-jejak di dalam lukisan, melainkan agar saya menguraikan teknik-teknik bawaan yang tersembunyi di dalamnya, saya yakin paling lama saya hanya akan berhasil dalam waktu setengah tahun. Lagi pula, saya telah melihat dan mengetahui teknik-teknik ini. Mungkin saya bahkan akan berhasil hanya dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Tetapi, sebenarnya saya menghabiskan total 20 tahun lebih. Gong Yang Hong bergumam pada dirinya sendiri, tetapi Qin Wentian tahu bahwa dia benar. Jika Gong Yang Hong tahu sejak awal bahwa lukisan-lukisan itu mengandung teknik bawaan di dalamnya, dia akan memahami konsep masalah dari sudut pandang ini. Berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahamannya, dia akan memecahkan teka-teki itu dalam waktu setengah tahun. Lagi pula, dia akrab dengan keempat jenis teknik bawaan, dan bahkan mampu mengeksekusinya pada tingkat tertentu. Namun, sayangnya, arah Gong Yang Hong sudah salah sejak awal. Aku selalu menganggap diriku berjiwa bebas, tetapi kenyataannya, aku rendah diri, pengecut, berdarah dingin, dan tanpa emosi. Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu. Dari sudut matanya, air mata terlihat mulai mengalir di wajah Gong Yang Hong. Seperti mayat, ia terbaring di sana, tak bergerak. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada hati yang sudah layu. Hatinya, saat ini, begitu dingin hingga rasa dingin itu meresap ke dalam tulang. Dan pada saat itu juga, hati Qin Wentian tanpa sadar bergetar ketika melihat rambut Gong Yang Hong yang acak-acakan perlahan memutih. Senior, masalah yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu sudah berlalu. Mengapa Anda harus menyiksa diri sendiri seperti itu? Qin Wentian mencoba membujuk. Seberapa besar tingkat keputusasaan dan penderitaan yang dibutuhkan hingga sehelai rambut menjadi putih?
Namun pada saat itu, sehelai rambut putih itu justru berubah menjadi perak, dan Gong Yang Hong tampak menua lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Gong Yang Hong memejamkan matanya, sementara Qin Wentian duduk di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia, dalam ucapannya kemungkinan besar, adalah seorang wanita yang meninggalkan pesan, kita hidup dan mati bersama untuknya. Namun, Qin Wentian tidak mengerti. Karena wanita itu begitu emosional, mengapa dia tidak langsung memberitahu Gong Yang Hong saja? Sebaliknya, dia memilih untuk meninggalkan teka-teki dalam lukisan itu, meninggalkan lebih dari 20 tahun penyesalan dan kesalahpahaman. Saat ini Gong Yang Hong sedang memejamkan mata, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat padanya. Qin Wentian menghela napas, tetapi memilih untuk tidak mengganggu Gong Yang Hong. Dia duduk di tempat dekat Gong Yang Hong, memilih untuk tidak pergi jika Gong Yang Hong mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan sangat cepat, hari lain berlalu dan malam tiba. Cahaya astral mengalir ke bawah, mendarat di tubuh Qin Wentian. Qin Wentian saat ini sedang berkultivasi dalam tidurnya, tubuhnya bermandikan cahaya bintang, wajahnya tampak begitu tenang dan damai. Energi cahaya astral yang tak terbatas diserap ke dalam tubuhnya, saat beredar di sepanjang jalur arteri melingkarnya. Pada saat itu, Gong Yang Hong membuka matanya, hanya untuk melihatnya menundukkan kepala menatap langit berbintang yang luas, dengan aura kehilangan yang terpancar dari dirinya. Semua yang terjadi adalah karena kesalahanku sendiri. Gong Yang Hong menatap bintang-bintang sambil bergumam dalam hatinya. Tahun itu, bakatnya luar biasa, dan dia memiliki banyak peminat. Meskipun kamu tampak percaya diri dan tenang, bukankah itu berasal dari rasa rendah diri? Jika kamu tidak menganggap dirimu lebih rendah darinya, mengapa setelah sekian lama menjalin hubungan, kamu masih belum berani mengambil langkah terakhir? Tidakkah kamu merasakan cinta yang dia miliki untukmu? Tahun itu, dia menolak 18 lamaran pernikahan, dan semuanya adalah talenta tingkat iblis dari semua sekte besar dan kuat. Manakah di antara mereka yang lebih rendah darimu? Mengapa dia masih memilih untuk menolak mereka? Mengapa dia masih repot-repot membicarakan ini denganmu? Rasa kasihan pada diri sendiri dan rasa pengecutmu merusak segalanya. Pada akhirnya, kau memilih untuk tetap diam, takut untuk mengatakan kepadanya perasaan di hatimu. Tahun itu, semua orang iri padamu. Tapi mengapa mereka iri? Bukankah karena kaulah satu-satunya orang yang dekat dengannya? Dan karena iri hati, mereka melukaimu dengan parah. Karena kau, dia memohon bantuan ayahnya, tetapi sekali lagi, saat lamaran pernikahan ke-19, kau tetap diam. Mungkinkah kau masih buta terhadap cintanya padamu? Bahkan saat terakhir kali dia datang menemuimu, kau masih takut untuk mengaku. Pada akhirnya, kau tetap diam, satu-satunya yang dia tinggalkan hanyalah 4 lukisan prasasti ilahi, dan dia masih memberimu waktu 1 tahun untuk memecahkan teka-teki itu. Selama 1 tahun itu, bahkan jika kau tidak berhasil memecahkannya, selama kau berbicara, berapapun harganya, dia akan menyerahkan segalanya dan pergi bersamamu. Semua karena kata-kata, kita hidup dan mati bersama. Tapi, kau tidak. Kau sendiri yang menyaksikan pernikahannya dengan orang lain. Kau dengan acuh tak acuh menyaksikan semuanya terjadi. Tidakkah kau bisa melihat apa yang disampaikan matanya saat dia menatapmu? Keputusasaan, kedinginan, dan akhirnya tanpa harapan. Gong Yang Hong, kau pantas mati. Gong Yang Hong merenungkan peristiwa masa lalunya yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Bahkan setelah sekian lama berlalu, ia masih merasakan sakit, sambil menatap kosong ke langit malam, merasa kesepian dan sengsara. Udara pagi itu terasa sedikit lembab, tetesan embun terlihat di dedaunan bambu di hutan bambu di sekitar mereka. Qin Wentian memanggil, "Senior," sambil membuka matanya. Dia melihat Gong Yang Hong duduk di sana, dengan rambut beruban, tampak sangat tua. "Kau sudah bangun." Gong Yang Hong mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Qin Wentian, yang telah pulih dari keadaan linglungnya sebelumnya. Melihat ini, Qin Wentian akhirnya menghela napas lega. "Hom." Qin Wentian mengangguk. "Bagaimana kau bisa menemukan hubungan antara jejak ilahi dan teknik bawaan?" Tanya Gong Yang Hong dengan rasa ingin tahu. Wanita dari tahun itu, juga seorang jenius yang luar biasa, dan ahli dalam prasasti ilahi, mengukir 4 lukisan prasasti ilahi untuknya lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini adalah bukti bahwa dia sama dengan Qin Wentian, dan telah menemukan keterkaitan antara jejak ilahi dan teknik bawaan. Tiba-tiba saya mendapat inspirasi. Salah satu teknik kultivasi saya mengharuskan saya meminjam energi jejak ilahi.
Setelah saya memperoleh pemahaman tentang jejak ilahi, entah bagaimana, tanpa saya sadari, saya mulai menghubungkan keduanya. Qin Wentian tersenyum sambil menjawab. Saat Gong Yang Hong menatap senyum tulus yang terpancar, ia tak kuasa memikirkan kejadian masa lalu. Sayangnya, setelah hidup hampa selama lebih dari 20 tahun, satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Jika kamu bertemu dengan seorang gadis yang bisa menggerakkan hatimu, jangan lewatkan kesempatan itu, kamu harus mengambil inisiatif. Gong Yang Hong tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, membuat Qin Wentian terkejut. Sambil tertawa polos, Qin Wentian mengangguk. Baiklah. Namun, hingga saat ini, dia belum bertemu dengan seorang gadis yang benar-benar bisa menyentuh hatinya. Tetapi, berbicara tentang menyentuh hatinya, pemandangan salju tiba-tiba terlintas di benaknya. Butiran salju berterbangan, sementara seorang wanita muda duduk di sampingnya, diam-diam mengagumi salju. Ia memanggilnya bodoh, sebelum pergi sambil tersenyum. Pemandangan itu memang indah. Apa yang kupikirkan? Qin Wentian menggelengkan kepalanya dengan getir. Ingat, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Jika kau melewatkannya, kau akan menyesalinya seumur hidup. Gong Yang Hong menghela napas panjang sambil melanjutkan. Karena kau bisa menghubungkan jejak ilahi dan teknik bawaan, mengapa kau tidak melakukan hal yang sama dan menghubungkan jiwa astralmu dengan teknik bawaan tipe seranganmu? Senior, serangan yang dilakukan dengan teknik bawaan, bukankah sudah mengandung sedikit energi jiwa astral di dalamnya? Energi astral yang diberikan dari berbagai jenis jiwa astral akan menentukan seni kultivasi dan teknik bawaan seorang kultivator. Adapun keterkaitan yang lebih dalam, junior ini belum memahami apapun mengenai hal itu, jawab Qin Wentian. Meskipun ia menjawab seperti itu, sebenarnya Qin Wentian sudah memiliki pemikiran untuk menghubungkan jiwa astralnya dengan teknik bawaannya. Saat bertarung melawan Yanaro dan Luo Qianqiu, ia sudah ingin menggabungkan kekuatan jiwa astral tipe mimpinya ke dalam teknik bawaannya. Kau seharusnya tahu bahwa di atas alam Yuanfu terdapat alam biduk surgawi. Tapi tahukah kau apa yang dilambangkan oleh alam biduk surgawi? Tanya Gong Yang Hong sambil menatap Qin Wentian. Junior tidak tahu apa-apa, jawab Qin Wentian. Sekarang, dia baru berada di alam sirkulasi arteri. Bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan penguasa alam bintang biduk? Mereka yang berada di alam bintang biduk sudah dapat dianggap sebagai yang teratas di seluruh negeri Chu. Alam biduk surgawi adalah untuk memadatkan bintang-bintang biduk surgawi, juga dikenal sebagai nova astral. Pada saat itu, jiwa astral Anda akan menjadi metode tempur Anda yang paling langsung. Dalam beberapa kasus, nova astral bahkan lebih ampuh dibandingkan dengan menggunakan senjata ilahi. Jelas Gong Yang Hong melanjutkan, cepat atau lambat, jiwa astral itu sendiri akan berubah menjadi teknik bawaan tipe serangan. Namun, untuk memadatkan nova astral, seorang kultivator akan membutuhkan sumber daya kultivasi yang benar-benar astronomis untuk melewati jurang yang memisahkan Yuanfu dan alam biduk surgawi. Banyak orang, termasuk sejumlah elit dan jenius berbakat, meskipun telah berusaha sepanjang hidup mereka, tidak mampu menjembatani kesenjangan terakhir. Jika Anda dapat menggabungkan kekuatan jiwa astral Anda secara langsung ke dalam teknik bawaan Anda lebih awal, ketika tiba saatnya untuk memadatkan nova astral Anda akan merasa beberapa kali lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Gong Yang Hong memberi arahan sementara Qin Wentian mendengarkan dengan saksama. Ini adalah wawasan berharga dari Gong Yang Hong, yang diperoleh melalui pengalamannya sendiri. Tatap mataku, lanjut Gong Yang Hong. Saat Qin Wentian menatap matanya, ia hanya melihat mata orang mati yang balas menatapnya. Seketika, ia merasakan gelombang niat mati memasuki pikirannya, hanya untuk menghilang sesaat kemudian. Namun, hanya sesaat dari pengalaman itu, mampu membuat jantung Qin Wentian berdebar kencang. Hanya dengan sekali pandang saja sudah menakutkan. Itu adalah kombinasi dari jiwa astralku dan teknik bawaan mata orang mati. Teknik bawaan jenis ini hanya dapat dikembangkan jika seseorang memiliki jiwa astral yang sesuai. Gong Yang Hong melanjutkan, oleh karena itu, kamu harus selalu ingat untuk terus menggunakan jiwa astralmu. Di masa depan, jiwa astral akan menjadi senjata pamungkasmu, dan demikian pula, kemahiranmu dalam menggunakan jiwa astral juga merupakan kunci untuk melangkah ke alam biduk surgawi. Terima kasih banyak atas bimbingan senior. Qin Wentian membungkuk. Aku hanya berbicara berdasarkan pengalamanku. Bagaimana bisa itu dianggap sebagai bimbingan? Jika bukan karenamu, aku khawatir bahkan sekarang pun, aku masih belum bisa memecahkan teka-teki dalam lukisan-lukisan itu.
Gong Yang Hong menghela napas. Qin Wentian, pemahamanmu sudah tepat. Jiwa astral, jejak ilahi, teknik bawaan, semua itu adalah bagian dari kultivasi. Semua aliran mengarah ke lautan. Semua jalan pada akhirnya mengarah ke arah yang sama. Teruslah berkultivasi dengan giat, dan hiduplah dengan baik tanpa penyesalan. Kau boleh pergi sekarang. Dan karena kaulah yang berhasil memecahkan teka-teki keempat lukisan ini, aku akan memberikannya padamu. Qin Wentian menatap Gong Yang Hong saat menerima lukisan-lukisan itu. Sambil berdiri, ia membungkuk lagi sebelum pergi. Jaga diri baik-baik, senior. Di masa depan, junior ini akan sering mengunjungi Anda, seru Qin Wentian sambil berjalan memasuki hutan bambu. Si nakal kecil berlari dari samping, mengikuti di belakang siluet Qin Wentian. Bab 105, menggoda oleh Luo Huan. Akademi Bintang Kaisar terasa lebih hidup dibandingkan masa lalu. Menjelang akhir tahun, banyak siswa yang sebelumnya berlatih keras kembali. Di bawah sinar matahari, para siswa muda berceloteh dan bercerita, memenuhi Akademi Bintang Kaisar dengan suasana yang semarak. Di dalam akademi, topik diskusi di antara para siswa tentu saja tentang siswa terkuat saat ini di akademi, dan siapa yang akan mendapatkan hasil terbaik di perjamuan Junlin. Ada juga banyak yang menyebut nama Qin Wentian. Nama ini, Qin Wentian, dapat dikatakan sebagai salah satu nama yang paling sering disebut di akademi selama tahun ini, bahkan lebih sering lagi jika dibandingkan dengan Luo Qianqiu di masa lalu. Lagi pula, tahun ini, mahasiswa baru yang baru saja masuk akademi ini telah melakukan terlalu banyak hal yang berdampak besar. Banyak dari para siswa yang kembali menyatakan kekaguman mereka terhadap Qin Wentian setelah mendengar tentang perbuatannya. Tentu saja, ada juga beberapa yang menyatakan rasa jijik dan bahkan ingin berduel dengan siswa baru ini untuk melihat apakah legenda tentang dirinya itu benar. Semua diskusi publik ini menyebabkan Qin Wentian menarik banyak perhatian setiap kali dia berjalan melalui halaman akademi. Terutama setelah dia kembali dari insiden lukisan yang disebabkan oleh Akademi Kerajaan, semakin banyak mata yang tertuju padanya. Qin Wentian hanya bisa tersenyum getir dalam hatinya. Dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang selebriti. Namun, jenis perhatian seperti ini, di mana dia akan diawasi kemanapun dia pergi, sebenarnya tidak terasa menyenangkan. Setelah kembali ke kediamannya, Qin Wentian menemukan bahwa selain Qin Yao, Luo Huan juga ada di sana. Kakak senior, mengapa Anda di sini? Qin Wentian tersenyum. Aku di sini untuk mengobrol dengan Qin Yao. Kau, pemuda ini, membuat keributan besar di luar, dan sudah menjadi selebriti. Kapan kau juga akan menghadiahkan lukisan prasasti suci kepada kakakmu? Senyum yang bukan senyum muncul di wajah Luo Huan saat dia menjawab. Jika kakak senior benar-benar menyukainya, lain kali saya membuat lukisan prasasti ilahi, saya akan mengantarkannya sendiri. Qin Wentian tertawa. Baiklah, kau tidak boleh berbohong padaku. Mata indah Luo Huan berbinar-binar. Tentu saja. Bukan hanya satu lukisan. Jika kakak senior menginginkan 5 atau 6 lukisan itu, aku juga akan menurutinya. Qin Wentian menjawab, membuat senyum di wajah Luo Huan semakin berseri-seri. Bagus, aku tidak memanjakanmu tanpa alasan. Ayo, biarkan kakak senior menciummu. Qin Wentian, melihat penampilan Luo Huan yang menawan, tersenyum getir. Kakak senior, sebaiknya kau berhenti menggodaku seperti ini. Daya tarik Luo Huan sangat luar biasa. Qin Wentian telah bertemu banyak gadis cantik sebelumnya, tetapi hanya Mo Qingcheng dan Luo Huan yang mampu menggerakkan hatinya. Namun, kecantikan keduanya berada dalam kategori yang sangat berbeda. Kecantikan Mo Qingcheng bagaikan peri di bumi, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat seseorang tak bisa tenang. Kecantikan Luo Huan lebih ke tipe daya tarik seksual, menawan dan seksi, sangat menarik bagi pria. Melihat raut wajah Qin Wentian, Luo Huan pun ikut tertawa. Qin Yao berkata, Kak Luo Huan, sebaiknya kau berhenti menggoda anak kecil ini. Ngomong-ngomong, anak ini sudah berusia 17 tahun. Aku penasaran, apakah dia mengincar gadis manapun di luar sana. Aku juga penasaran. Luo Huan menatap Qin Wentian sambil bertanya. Saudari, satu-satunya fokusku sekarang adalah kultivasi dan menyelamatkan ayah. Di mana aku punya waktu untuk memikirkan masalah hati? Qin Wentian melihat tatapan yang dilayangkan kedua gadis cantik itu kepadanya, dan mau tak mau merasa sedikit canggung. Menolak untuk menjawab? Sepertinya ada seseorang di hatinya. Tunggu, biar ku tebak. Mata indah Luo Huan berkedip saat dia melanjutkan.
Mungkinkah itu si tercantik nomor 1 dari negara Chu kita, Mo Qingcheng? Kudengar selama jamuan makan yang diselenggarakan oleh Chu Tianjiao, dia sengaja mengajakmu ke tempat lain untuk mengobrol, menyebabkan banyak pria iri. Kakak senior, berhentilah menebak secara acak. Qin Wentian tersenyum getir, saat bayangan interaksinya dengan Mo Qingcheng terus muncul di benaknya. Kenapa kau begitu malu mengakuinya? Luo Huan terus menggoda. Gadis kecil yang lembut itu memang cantik, dan sepenuhnya pantas disebut wanita tercantik nomor 1 di negara Chu. Setidaknya, aku belum pernah bertemu wanita yang lebih mempesona di dalam ibu kota kerajaan. Tidak hanya itu, bakatnya juga luar biasa. Di ibu kota kerajaan, bahkan di antara 10 anak ajaib, ada beberapa yang ingin memikatnya. Luo Huan menatap Qin Wentian yang tampak tertarik, lalu melanjutkan, bagaimanapun aku memandangnya, aku tetap berpikir bahwa hanya adik laki-lakiku yang pantas untuk gadis itu. Apakah kau ingin kakak perempuan meminta guru Masteng untuk menjadi mak comblang untukmu? Kakek gadis itu tak lain adalah guru besar kita. Bagaimana Qin Wentian bisa bertahan dari rentetan ejekan kuat Luo Huan? Seperti sebelumnya, dia hanya bisa tersenyum getir. Karena kau tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kau telah mengakuinya. Seorang jenius muda berpasangan dengan wanita tercantik nomor 1 di Chu. Luar biasa, luar biasa. Luo Huan bergumam pada dirinya sendiri, sementara Qin Yao, melihat ekspresi malu di wajah Qin Wentian, tak kuasa menahan tawa. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa jika Qin Wentian benar-benar bisa menikahi gadis cantik dan berbakat seperti itu, tentu saja itu akan sangat luar biasa. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Tapi apa yang kukatakan tadi benar. Jika kau ingin memikat gadis kecil itu, kakakmu akan mendukungmu sepenuhnya. Luo Huan tertawa. Hari ini, ada pertemuan yang diadakan di Monumen Bintang Kaisar. Apakah kau ingin menghadirinya bersamaku? Dengan begitu kau bisa berinteraksi dengan para elit akademi kita yang lain. Pertemuan apa itu? Qin Wentian bertanya dengan penasaran. Sebentar lagi tahun akan berakhir, dan banyak siswa yang mengasah kemampuan mereka di luar kembali ke akademi. Mereka ingin berkumpul, bertukar kiat, dan memamerkan hasil kerja keras mereka selama setahun. Akan ada juga orang-orang tulus yang benar-benar ingin berinteraksi dan memperluas lingkaran sosial mereka. Anda harus datang, Anda bahkan mungkin bisa belajar beberapa hal dari sana. Luo Huan menatap Qin Wentian sambil melanjutkan penjelasannya. Mereka yang menghadiri pertemuan nanti, semuanya memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Setidaknya, mereka akan berada di tingkat 7 sirkulasi arteri, atau mereka akan malu duduk di bawah monumen. Namun untukmu, kau sudah memenuhi syarat. Peringkat pertama di antara angkatan siswa baru, dan juga seorang inskripsi, ilahi tingkat 3 berusia 17 tahun. Akademi Bintang Kaisar belum pernah memiliki jenius seperti ini sebelumnya. Kakak senior, berhentilah memujiku. Qin Wentian tersenyum getir. Aku akan pergi bersama kakak senior untuk melihat-lihat. Lagi pula, aku baru saja bergabung dengan Akademi Bintang Kaisar dan mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat para elit lain di sekolah kita. Aku akan ikut dengan kalian berdua untuk melihat-lihat. Qin Yao tertawa. Baiklah, kita semua akan pergi bersama. Luo Huan menarik Qin Yao berjalan beriringan, menunjukkan kedekatan hubungan mereka. Melihat pemandangan ini, Qin Wentian merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun kakak Luo Huan suka bercanda dan sering mengabaikan batasan saat berbicara, dia selalu benar-benar peduli padanya dan Qin Yao. Kepedulian seperti ini tampak begitu biasa, sehingga Anda tidak akan bisa merasakannya kecuali Anda mengalaminya sendiri. Di antara para siswa Akademi Bintang Kaisar, siapa yang tidak akan bekerja keras? Di mana lagi ada seseorang yang rela menghabiskan banyak waktu untuk orang lain? Namun, Luo Huan adalah orang seperti itu. Awalnya, Luo Huan tidak memiliki hubungan apapun dengan Qin Yao. Tetapi sekarang, dia tidak hanya merawatnya dan menjalin persahabatan dengannya, tetapi juga sering mengunjunginya, karena takut Qin Yao akan kesepian. Rasa terima kasih ini, Qin Wentian diam-diam mengukirnya dalam hatinya. Jika dia mengatakannya dengan lantang, berdasarkan kepribadian Luo Huan, kemungkinan besar dia akan mengabaikannya. Di dalam Akademi Bintang Kaisar, terdapat 9 monumen batu yang dikenal sebagai Monumen Bintang Kaisar. Di atasnya, terdapat ukiran tentang sejarah 3000 tahun Akademi Bintang Kaisar. Di depan monumen-monumen itu, terdapat lapangan berbentuk lingkaran, dengan panggung batu di tengahnya.
Beberapa siluet anak muda saat itu sedang duduk di panggung batu tersebut. Setiap tahun, akan ada banyak elit muda akademi yang duduk di panggung batu, memandang monumen bintang kaisar, menikmati kejayaan mereka yang telah mendahului mereka. Pada saat yang sama, mereka juga bertekad untuk menjadi salah satu individu yang dapat menciptakan sejarah, meninggalkan kisah-kisah bagi para siswa di masa depan untuk diteladani. Dan di bawah monumen-monumen itu, terdapat lebih banyak lagi siluet. Tatapan mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman saat mereka memandang orang-orang yang duduk di panggung batu. Para senior di atas semuanya memiliki basis kultivasi tingkat 7 sirkulasi arteri atau lebih tinggi. Aku penasaran kapan aku akan mencapai tingkat 3 sirkulasi arteri. Tidak hanya basis kultivasi mereka, setidaknya berada di level 7, mereka semua telah melakukan sesuatu yang berdampak atau memiliki sejarah di belakang mereka. Jika tidak, mereka akan malu duduk bersama para elit lainnya. Kau benar, akademi kita memiliki sejarah bertahun-tahun, dan para murid baru setiap tahunnya semuanya luar biasa. Bakat mereka jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bahkan hanya di tingkat sirkulasi arteri ketiga saja, kita sudah memiliki banyak sekali orang dengan basis kultivasi pada tahap ini. Jika kau bukan orang yang istimewa, bagaimana mungkin kau memiliki kualifikasi untuk duduk bersama mereka? Di bawah monumen-monumen itu, banyak orang mendiskusikan para elit di panggung batu sambil menatap siluet-siluet di panggung tersebut. Mereka tampak dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Senior Luo Huan dari Asosiasi Grand Cloud ada di sini. Senior Luo Huan telah memukau banyak orang dengan kecantikannya. Wanita cantik yang duduk di sampingnya pasti Qin Yao, dan pria yang datang bersamanya pasti Qin Wentian. Dia juga ada di sini hari ini. Sebuah jalan terbuka menembus kerumunan. Di atas panggung batu, banyak elit mengarahkan perhatian mereka ke Luo Huan dan Qin Wentian, hanya untuk mendengar salah satu dari mereka berkata, "Luo Huan, aku mendengar desas-desus bahwa kau telah menembus ke tingkat ke-9 sirkulasi arteri. Cepat naik ke panggung." "Adik Qin, Anda juga dipersilakan naik ke sini." Orang lain tersenyum. Luo Huan menarik Qin Wentian menaiki tangga, lalu duduk berdampingan di bangku batu. Melihat itu, kilatan cahaya tajam terlihat terpancar dari mata banyak pria. Luo Huan tampak sangat dekat dengan Qin Wentian, dan banyak siswa merasa tidak nyaman dengan hal itu. Bagaimanapun, kecantikan dan bakat Luo Huan membuatnya menjadi dewi yang sangat populer dan banyak yang ingin mengejarnya. Merasakan permusuhan yang ditujukan kepadanya, Qin Wentian tersenyum getir dalam hatinya. Ia diam-diam bertanya-tanya, apakah Luo Huan sengaja melakukan ini untuk menggodanya. Ia bisa merasakan tatapan dingin tertuju padanya dari segala arah. Meskipun demikian, raut wajahnya tetap normal saat ia melirik siluet di panggung batu. Ada sekitar 30 elit di panggung itu, dan semuanya memiliki kemungkinan besar untuk menembus ke Yuanfu. Tidak hanya itu, ada beberapa lainnya seperti Luo Qianqiu dan Orchon yang tidak muncul. Akademi Bintang Kaisar saja sudah memiliki begitu banyak elit. Kita hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya percikan api yang dihasilkan oleh semua elit tersebut di perjamuan Junlin. Bersambung.